Anak yatim piatu. Dalam bayangan pohon kalpa di bawah pancaran sinar matahari di pinggiran sungai kecil berair deras di lingkaran rimbunan hutan dan belukar tak jauh dari padepokan kiri Amparan Jati di lereng Gunung Sembung. Telatah Nagari Caruban, San Ali, putra Ki Danusela Sang Kubu Caruban menuntut ilmu agama bersama sahabat-sahabatnya di bawah asuhan Syekh Datuk Kahfi. Laksana permata manika memancarkan gemerlap keindahan. Begitulah San Ali menjadi perhiasan padepokan karena kecerdasan, ketekunan, semangat, kesetiaan, dan kecintaannya yang tulus. Sebagai penghuni padepokan sejak usia 5 tahun, ia tumbuh menjadi pemuda yang sangat akrab dengan lingkaran keprihatinan, membersihkan padepokan, mengisi bak mandi dan tempat wudhu, memasak dan mencuci pakaian, mencari kayu di hutan, menghafal pelajaran, menandai pelajaran dengan sah-sahan, mengkaji kitab, berpuasa, menjalankan riyadhah, iktikaf, berzikir, bersolawat, berlatih pencak silat, olah kanuragan, menghafal hisib dan mengamalkan aurat. Berbeda dengan murid padepokan yang lain, bila ada waktu senggang, San Ali gemar menjelajahi desa-desa di sekitar Gunung Sembung, memasuki hutan, melintasi pegunungan, menyusur sungai, menerobos hutan bakau, ke muara dan menyusur pantai. Sepanjang perjalanan ia menyaksikan berbagai pemandangan yang menggugah ketenangan jiwanya. Hiruk pikuk pasar desa, petani bekerja di sawah, nelayan melaut mencari ikan, orang berkelahi, orang berjudi, lintah darat memeras penduduk desa. Petani-petani membawa hasil bumi ke padepokan. Pendeta menyiapkan sesaji di pura. Brahmin bersama Didi Sanggar pemujaan. Orang menderita sakit, orang mati, baik yang dikubur maupun dibakar. Semua pemandangan selama mengikuti langkah kakinya itu telah menerbitkan gumpalan awan tanda tanya di cakrawala pemikirannya yang belum dewasa. Ketika tanda tanya itu tak terjawab, gumpalan awan itu semakin memadati cakrawala di benaknya. Ketika ia memberanikan diri menanyakan berbagai macam kehidupan manusia kepada guru agung Syekh Datuk Kahfi, seringkali tanda tanya justru semakin berjejal-jejal menggumpali isi kepalanya. Jika murid yang lain selalu mengiyakan penjelasan guru agung tentang kehidupan manusia yang bermuara ke alam akhirat, yakni neraka dan surga, maka San Ali kebalikannya. Ia tidak gampang puas dengan jawaban-jawaban yang lazim diberikan kepada anak seusianya. Semisal, tentang perbedaan antara kehidupan orang-orang durhaka dan celaka. Sebutlah penjudi, pemabuk, pencuri, perampok, pelacur, penipu, pembunuh, pezina, dan pemuja berhala yang bakal menempati neraka. Dan orang-orang saleh serta beruntung yang bakal menghuni surga. San Ali melihat persoalan ini masih penundaan waktu belaka. Intinya, keduanya sama-sama ditinjau dari aspek amaliyah. Maksudnya, jika di surga nanti orang bisa memenuhi semua keinginannya, termasuk hal-hal yang ketika di dunia diharamkan, maka pada hakikatnya orang durhaka tidak berbeda dengan orang saleh, kecuali dalam hal waktu pelaksanaannya. Kalau orang durhaka bisa sesuka hati menenggak minuman keras, mabuk, bersetubuh dan menikmati berbagai kelezatan dunia, maka orang-orang saleh pun ketika di surga bisa menenggak khamar, menikmati 40 bidadari yang selalu perawan, bersenang-senang, mandi di kolam susu dan madu, dan berbagai kelezatan surgawi lain. Bedanya, yang pertama dilampiaskan di dunia, sedangkan yang kedua menunggu di akhirat. Tanda tanya berjejalan yang tak sesederhana jawabannya itu membuat San Ali terjebak pada kebiasaan merenung untuk mencari sendiri jawaban dari pertanyaan yang berkecamuk di benaknya. Dalam setiap penjelajahan, ia sering merenung di bawah pohon, di puncak bukit, di hamparan pasir pantai, dan bahkan di tengah hening malam, ketika makhluk hidup tertidur di buai mimpi. Dengan merenung, ia seperti menikmati kesendiriannya dan mengungkapkan gairah jiwanya yang berkobar-kobar. Di tengah hening malam, ia sering merenungkan bintang-bintang yang memenuhi langit dengan kilau cahayanya yang laksana permata. Benarkah bintang-bintang yang berkilauan memenuhi langit jika pagi menjelang bersembunyi di lautan dan menyinari dunia bawah? Kenapa bintang tidak pernah berada di satu langit?
dengan matahari? Benarkah para malaikat hanya turun ke bumi pada malam hari untuk memberkati dan melimpahkan rezeki bagi orang-orang yang tekun menjalankan sembahyang malam? Di bintang-bintang itukah malaikat tinggal? Apakah arsy singgasana Allah terletak di salah satu bintang di langit? Setelah semalaman merenung-renung tentang langit, bintang, rembulan, malaikat, dan Tuhan, San Ali biasanya turun ke desa-desa dan berbicara dengan orang-orang yang bekerja di sawah atau dengan para Brahmin yang melakukan upacara bakti di sanggar Pamujan. Apakah dewa-dewa yang dipuja Brahmin itu sama dengan Gusti Allah yang disembahnya? Kenapa Gusti Allah yang disembahnya tidak diwujudkan dalam bentuk-bentuk? Kenapa pula Gusti Allah tidak membutuhkan sesaji apapun? Dan yang paling mengherankan, kenapa Syekh Datuk Kahfi dengan sangat keras melarangnya membayang-bayangkan, membanding-bandingkan, dan memikirkan Gusti Allah? Bagaimana orang bisa mengenal Gusti Allah jika tidak boleh membayangkan, membandingkan, dan memikirkannya? Suatu kali, sekeluarnya dari hutan, ia menjumpai seorang Brahmin tua mempersembahkan sesaji di altar dewa. Saat itu terlintas di benaknya bahwa sangat mustahil arca dewa bisa memakan sesaji persembahan sang Brahmin. Namun, selintas juga terbentang di benaknya tentang ibadah kurban di dalam agama Islam. Bukankah Gusti Allah yang tak terpikirkan dan tak terjangkau panca indera itu sesungguhnya tidak butuh darah dan daging domba? Namun, kenapa tiap hari raya Idul Adha harus menyembelih domba? San Ali sering pula menemukan berbagai perilaku yang menurut pandangan penghuni padepokan digolongkan sebagai ahli maksiat. Kenapa orang bisa begitu tergila-gila berjudi sabung ayam? Mengapa orang bisa sangat menggemari minuman keras hingga mabuk? Kenapa orang suka membunuh sesamanya? Kenapa orang suka mencuri dan merampok? Sementara ia dan kawan-kawannya di padepokan justru diwajibkan hidup menjauhi segala kebiasaan buruk itu. Saat persoalan yang mengganjal pikirannya disampaikan kepada guru agung, ia sering beroleh penjelasan yang kurang memuaskan. Penjelasan-penjelasan yang didasarkan pada dalil dari kitab-kitab itu seperti mengulang-ulang penjelasan lama tentang kehidupan orang-orang yang bakal menjadi penghuni neraka dan surga. Para ahli maksiat yang celaka itu, demikian Syekh Datuk Kahfi mengulang-ulang, akan menjadi ahli neraka, sedangkan penghuni padepokan yang saleh akan menjadi penghuni surga. Penjelasan ini tentu saja sangat tidak memuaskan pemuda secerdas San Ali. Atas pertimbangan apa Gusti Allah menggolongkan orang sebagai manusia celaka yang bakal menjadi penghuni neraka, dan atas pertimbangan apa pula Gusti Allah menentukan orang menjadi calon penghuni surga? Makin sering merenung, menelaah, mempersoalkan jawaban-jawaban atas pertanyaannya, dan menularkan atas pertanyaannya dan menalar berbagai hal yang disaksikannya. San Ali merasa betapa kerisauan makin kuat menerkam jiwanya. Ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang sulit diajak berdamai dengan sekedar penjelasan sederhana. Kerisauan itu sering kali hanya bisa ditenangkan dengan perjalanan keluar padepokan. Namun manakala menyaksikan berbagai kenyataan hidup manusia, ia merasa benaknya tepat digumpali tanda tanya yang berjejal-jejal dan berkumpar-kumpar bagai lingkaran setan. Kebiasaan menjelajahi daerah-daerah di sekitar padepokan telah membuatnya dikenal dan dicintai banyak orang. Penduduk di sekitar Gunung Sembung, terutama para Brahmin, cepat sekali mengenali kehadirannya. Tubuhnya jangkung, tegap, berotot, kulitnya putih kemerahan, hidungnya mancung, alis matanya tebal, matanya setajam elang, senyumnya selalu terkembang. Jalannya mantap dan gesit. Bicaranya terbuka dan berapi-api. Bagi para Brahmin, semua yang ada pada diri San Ali adalah citra kehidupan anak yang bangun di antara anak-anak yang tidur di nina bobokan zaman. San Ali, begitu aneh nama itu untuk zamannya. Namun, keanehan itu menjadi keakraban bagi mereka yang telah mengenalnya. Bagaikan orang mengenal rajanya, begitulah orang di sekitar Gunung Sembung dan Pakubuan Caruban mengenal San Ali, sosok aneh, namun akrab di mata, telinga, dan hati. Sebuah citra yang diharapkan bakal menjadi pemimpin
besar di negeri kelahirannya. San Ali sebenarnya nama yang kurang lazim digunakan orang baik di Jawa maupun di tanah Pasundan. Namun nama itu pemberian ayahandanya, Ki Danusela Kuwu Caruban. 3 bulan menjelang kelahiran putra sulungnya, penguasa Pakuwuan Caruban itu beroleh impian menakjubkan tentang 9 ekor kumbang hitam yang terbang mengitari telatah Majapahit dan Pajajaran yang sedang dilanda bencana serbuan. Jutaan tikus merusak sawah dan ladang. Ke-9 ekor kumbang hitam itu dengan ajaib menyemburkan cairan hijau dari tubuh mereka. Cairan itu terbawa aliran sungai yang mengairi sawah dan ladang sehingga tikus-tikus perusak itu binasa. Kemudian secara ajaib pula ke-9 ekor kumbang itu menyemburkan air suci amerta yang membuat padi dan tanaman lain tumbuh subur seperti sedia kala. Orang-orang yang semula bersedih dan putus asa kini bersorak-sorai meluapkan kegembiraan. Kehidupan kembali menjadi tentram, aman, sentosa, kerta raharja. Mimpi menakjubkan yang dialami Ki Danusela itu terulang sampai 3 kali dalam tempo sebulan. Lantaran pengaruh impian itu sangat kuat mencekam jiwanya, maka dia berjanji jika anak pertamanya lahir laki-laki akan dinamakan San Ali yang dalam bahasa Jawa kuno berarti 9 ekor kumbang hitam. Ki Danusela berharap putranya kelak dapat menjadi salah satu dari ke-9 kumbang yang menyemburkan amerta yang membawa kesuburan dan kemakmuran bagi negerinya. Begitulah nama San Ali benar-benar diberikan ketika bayi laki-laki itu lahir ke dunia. Sebagai tanda sukacita dan gantungan harapannya kepada bayi San Ali, Ki Danusela menyelenggarakan pesta besar selama 3 hari 3 malam. Kepada tamu undangan dia menyatakan bahwa putra sulungnya itu kelak akan menjadi penggantinya sebagai Kuwu Caruban. Kuwu Caruban adalah jabat yang sangat penting di antara kuwu-kuwu yang ada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh karena Pakuwuan Caruban berkembang lebih pesat dibanding Pakuwuan lain. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, Pakuwuan Caruban terdiri atas beberapa pakuwuan yang tergabung di bawah kekuasaan Ki Danusela. Meski wilayah teritorial Kuwu Caruban sudah hampir menyamai wilayah Nagari, Ki Danusela yang rendah hati itu tetap menyebut dirinya sebagai kuwu. Wilayah kekuasaannya tetap dia namakan Pakuwuan. San Ali yang kelak menggantikan ayahandanya akan memiliki kekuasaan penting di wilayah Galuh. Sebenarnya di balik kemuliaan yang dilimpahkan kepada bayi San Ali, tak banyak yang tahu bahwa Ki Danusela bukanlah ayahanda kandung dari bayi yang diaku sebagai putra sulung itu. Menurut cerita kalangan dalam Pakuwuan, ayahanda kandung bayi San Ali adalah seorang ulama asal Malaka yang masih tergolong bangsawan kerajaan. Namanya Syekh Datuk Soleh. Peranakan Melayu Gujarat. Ibundanya perempuan Melayu. Menurut cerita, saat Sultan Muzaffar Shah naik ke tangga kekuasaan Kesultanan Malaka menggantikan saudaranya yang terbunuh, terjadi perselisihan antara pejabat-pejabat keturunan Tamil yang dipimpin Tun Ali dan bangsawan-bangsawan Melayu yang dipimpin Seriwak Raja I. Ibunda Sultan Muzaffar Shah sendiri adalah keturunan Tamil dan saudara dengan Tun Ali. Golongan Tamil yang dipimpin Tun Ali menang. Sedangkan bangsawan-bangsawan Melayu tersingkir dari lingkaran kekuasaan. Di antara bangsawan-bangsawan Melayu tersingkir itu tersebutlah nama Syekh Datuk Soleh. Kepergian Syekh Datuk Soleh meninggalkan Malaka dilatari usaha penyelamatan diri. Tun Ali merancang persekongkolan politik sehingga sejumlah pejabat Melayu tewas terbunuh, termasuk Seriwak Raja II, putra Seriwak Raja I. Demikianlah Syekh Datuk Soleh diikuti istrinya yang hamil muda meninggalkan Malaka untuk berniaga sambil mendakwahkan agama. Tempat awal yang didatangi Syekh Datuk Soleh adalah pelabuhan Palembang. Namun ia tidak dapat tinggal lama di daerah itu sebab banyak saudagar Tamil berniaga di sana. Ia bertolak dari satu pelabuhan
ke pelabuhan lain hingga tiba di pelabuhan Dermayu atau Indramayu. Caruban yang termasuk wilayah kerajaan Galuh. Di Bandar Dermayu itu, Syekh Datuk Soleh tinggal dan berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Tempat itu menurutnya dianggap tepat karena tidak seorang pun saudagar Tamil dijumpainya di sana. Syekh Datuk Soleh dengan cepat menjalin keakraban dengan penduduk Bandar Dermayu yang umumnya terdiri atas orang-orang Cina Muslim, Melayu Muslim, Melayu Bengali, Jawa, dan Sunda yang masih beragama Hindu Buddha. Sebagai saudagar sekaligus penyiar agama Islam, Syekh Datuk Soleh dikenal pandai, lurus hati, dermawan, santun, dan pintar bergaul. Ia disukai orang-orang. Dalam waktu singkat, ia dikenal sampai caruban. Di antara sejumlah orang yang dikenalnya dengan baik adalah Ki Danusela. Meski Ki Danusela beragama Hindu Buddha, hubungan mereka sangat akrab. Sering mereka berdua kelihatan berbicara soal kehidupan masyarakat, tata pemerintahan, bahkan falsafah hidup. Hubungan Syekh Datuk Soleh dan Ki Danusela berlanjut ke jaringan kekeluargaan. Saat kemenakan Syekh Datuk Soleh yang bernama Syekh Datuk Kahfi menyusul ke Caruban, Ki Danusela sangat tertarik dan bersimpati dengan kecerdasan, keluasan ilmu, kebijaksanaan, dan kesantunannya. Berangkat dari ketertarikan dan rasa simpati itulah Ki Danusela kemudian menikahkannya dengan adik ipar perempuannya yang bernama Nyi Roro Anjung. Dan demikian Syekh Datuk Kahfi dan Syekh Datuk Soleh secara langsung telah masuk ke dalam lingkungan keluarga kubu Caruban. Ki Danusela adalah keturunan Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit. Dia menikahi Ratu Inten Dewi Putri Prabu Surawisesa, Ratu Sanghyang Ratu Aji di Pakuan, keturunan Sri Maharaja Lingga Buana Wisesa Maharaja Pajajaran yang gugur dalam peristiwa Bupat oleh Prabu Surawisesa mertuanya. Ki Danusela diangkat sebagai guru di Caruban dengan tugas utama mengabdi pada kerajaan Galuh yang merupakan bawahan dari kerajaan Pajajaran. Dalam menjalankan tugas sebagai guru, Ki Danusela dibantu seorang pangraksa bumi, pejabat yang mengurusi pertanian dan perikanan, beragama Islam bernama Ki Samadullah. Ki Samadullah yang memiliki nama asal Raden Walang Sungsang masih keturunan langsung Raja Galuh. Ayahandanya adalah Raden Pemanah Rasa Jayadewata, putra Raja Galuh Prabu Dewa Niskolo yang menjadi Maharaja Pakuan Pajajaran, bergelar Sri Baduga Maharaja. Ibundanya bernama Nyi Subang Larang, putri Ki Gedeng Tapa Mangkubumi Singapura, yang tidak lain tidak bukan adalah adik Prabu Angga Larang. Pernikahan antara Raden Pamanah Rasa dan Nyi Subang Larang ini melahirkan Raden Walang Sungsang, Nyi Roro Santang, dan Raden Sangara. Nasib buruk menimpa Raden Walang Sungsang dan adik-adiknya saat mereka menginjak dewasa. Tiba-tiba ibunda mereka terkena pagebluk dan meninggal dunia. Raden Walang Sungsang dan adik-adiknya kemudian meninggalkan istana Galuh, menetap di rumah seorang pengikut Buddha bernama Ki Gedeng Danuarsih. Ia kemudian diambil menantu oleh Ki Gedeng Danuarsih, dikawinkan dengan Nyi Endang Gaulis putranya. Melalui Ki Gedeng Danuarsih yang tidak lain tidak bukan adalah saudara Ki Danusela, Raden Walang Sungsang bekerja di Pakuan Caruban. Ia bahkan diberi kepercayaan besar menduduki jabatan pangraksa bumi, menggantikan Ki Danusela. Melalui Raden Walang Sungsang inilah Ki Danusela mengetahui perkembangan kerajaan Galuh, bahwa kesetiaan kerajaan itu terhadap Pajajaran masih sangat kuat. Melalui Raden Walang Sungsang juga Ki Danusela mengetahui perkembangan agama Islam di pesisir utara Jawa, terutama di Dermayu. Selama menjabat sebagai pangraksa bumi, Raden Walang Sungsang berkenalan dengan Syekh Datuk Soleh dan Syekh Datuk Kahfi. Ia kemudian berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kahfi. Setelah mengetahui keluasan ilmu gurunya, ia memohon agar Syekh Datuk Kahfi membuka sebuah padepokan untuk mendidik masyarakat. Atas upaya Raden Walang Sungsang,
Kakeknya Ki Gedeng Tapa memberikan sebidang tanah di lereng Gunung Sembung kepada Syekh Datuk Kahfi sebagai sima atau perdikan yang bebas pajak. Di tanah itulah Syekh Datuk Kahfi membangun padepokan yang kemudian dikenal dengan nama Giri Amparan Jati atau Gunung Tempat Menggelar Kebenaran. Syekh Datuk Kahfi sendiri kemudian memberi nama baru untuk Raden Walang Sungsang, yakni Samadullah. Sejak itu, orang mengenal pangraksa bumi Caruban dengan nama Ki Samadullah. Meski berbeda agama, antara Ki Danusela dan Ki Samadullah terjalin kecocokan terutama tentang hal-hal yang bersifat ruhani. Mereka sering terlihat berdua di pendopo sepanjang malam membahas pengalaman ruhani masing-masing. Bahkan, sebuah kitab rontal milik Ki Danusela warisan Maharaja Majapahit yang dikenal dengan nama Catur Vipala mereka jadikan bahasan mendalam. Hubungan Ki Samadullah, Syekh Datuk Soleh, Syekh Datuk Kahfi, dan Ki Samadullah berlangsung sangat akrab. Ketika Syekh Datuk Soleh wafat terkena pagebluk, Ki Danusela yang belum dikaruniai putra meminta agar diperkenankan mengangkat bayi yatim yang ada di dalam kandungan istri Syekh Datuk Soleh. Baik Syekh Datuk Kahfi maupun Ki Samadullah tidak keberatan. Meski mereka tahu Ki Danusela beragama Hindu-Buddha, begitulah putra Syekh Datuk Soleh diangkat anak oleh Ki Danusela. Atas dasar mimpinya yang menakjubkan, Ki Danusela menamakan bayi itu San Ali. Merasa prihatin dengan nasib bayi San Ali, Ki Samadullah diam-diam ikut mengasuh dan mengamati perkembangannya dengan penuh kasih sayang. Apalagi Ki Samadullah juga belum dikaruniai putra. Namun, belum lama San Ali merasakan pelayan kasih ibunda kandungannya, ia harus ditinggal pergi selama-lamanya. Ketika itu usia San Ali menginjak 3 bulan. Ibundanya secara mendadak tertular pagebluk yang melanda telatah Caruban. Lantaran peristiwa menyedihkan itu, Ki Samadullah dan istrinya menumpahkan seluruh kasih dan sayang mereka kepada bayi San Ali yang kini yatim piatu. Peristiwa menyedihkan yang menimpa San Ali berkembang menjadi fitnah keji yang membahayakan keselamatan jiwa bayi tanpa dosa itu. Beberapa saat setelah ibundanya meninggal, tersebar berita bahwa bayi berusia 3 bulan itu adalah pangkal dari malapetaka yang bakal menimpa kubu Caruban. Bayi itu harus disingkirkan jauh-jauh dari Pakuan sebelum malapetaka yang ditimbulkannya meluas kemana-mana. Tanda bahwa bayi itu berbahaya adalah kematian kedua orang tuanya dan meluasnya pagebluk di telatah Caruban. Akibat fitnah yang sangat kuat itu, Ki Danusela sempat terpengaruh. Dia membicarakan masalah itu dengan Ki Samadullah sebelum menyampaikannya kepada Syekh Datuk Kahfi. Ki Samadullah tentu saja terkejut dengan berita bersifat fitnah itu. Lantaran itu, ia dengan terpaksa mengungkapkan ramalan rahasia gurunya Syekh Datuk Kahfi tentang kemuliaan yang bakal diraih putra Ki Danusela itu. Menurut guru saya, putra Tuan bakal menjadi seorang waliullah yang mulia sepanjang zaman. Karena itu, Tuan, saya menilai wajar jika sejak kecil ia sudah yatim piatu. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad pun sejak kecil mengalami nasib demikian, ujar Ki Samadullah. Ki Danusela sangat percaya kepada Ki Samadullah dan terutama kepada adik iparnya Syekh Datuk Kahfi. Sehingga setiap fitnah keji yang dialamatkan kepada San Ali terhalau. Bahkan, atas saran Ki Samadullah, Ki dan Nyi Danusela merelakan putra sulung mereka yang ketika itu berusia 5 tahun dikirim ke Padepokan Giri Amparan Jati untuk dididik ilmu pengetahuan agama. Sebulan sekali Ki Danusela bergantian dengan Ki Samadullah menjenguk San Ali, melimpahkan kasih dan sayang pada bocah itu. Apa yang dikemukakan Ki Samadullah berkenaan dengan ramalan Syekh Datuk Kahfi ternyata terbukti. Ini setidaknya terlihat betapa dalam waktu singkat San Ali sudah dikenal di Padepokan sebagai santri paling cerdas dan sangat disayangi Syekh Datuk Kahfi. Berbagai pelajaran agama dengan cepat diselesaikannya menandingi santri lain. Bahkan berbagai persoalan diajukan San Ali kepada guru agungnya dalam setiap akhir pengembaraannya selalu menambah wawasan baru bagi warga Padepokan, terutama bagi Syekh Datuk Kahfi. Warga Padepokan tidak lagi menilai
warga di luar kelompok mereka, terutama yang beragama Hindu-Buddha, sebagai golongan kafir yang najis. Syekh Datuk Kahfi yang semula memandang bahwa umat yang menyembah Gusti Allah hanya Islam telah mengubah pandangan bahwa segala ciptaan di alam semesta ini pada hakikatnya menyembah Gusti Allah dengan nama dan cara berbeda. Seluruh umat manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, dan bahkan iblis, semuanya adalah penyembah Gusti Allah. Meski harus diakui bahwa Islamlah satu-satunya agama yang paling sempurna di dalam pengaturan tata cara penyembah Gusti Allah dan tata kehidupan manusia. Semua perubahan itu terjadi setelah San Ali dan Syekh Datuk Kahfi berbincang membahas berbagai persoalan hidup. Selama menuntut ilmu di Padepokan Giri Amparan Jati, San Ali dikenal juga piawai dalam pencak silat, olah kanuragan, dan menyanyikan tembang-tembang pujian. Bahkan ia sering terlibat perdebatan dengan guru agungnya tentang berbagai masalah, terutama dalam pelajaran mantik dan ilmu kalam. Sementara dalam hal tauhid dan olah batiniah, keduanya seperti memiliki kesamaan cita rasa. Boleh jadi, lantaran itu, ia sering terlihat mengikuti Syekh Datuk Kahfi melakukan iktikaf untuk mengamalkan aurat dengan mengerjakan zikrullah, tafakur, ta'ammul, dan tahanus. Seiring dengan perubahan waktu yang mengantarnya ke alam kedewasaan, terjadi perubahan sikap dan perilaku San Ali. Selama waktu luang seusai zuhur, ia sering merenung seorang diri di bawah pohon kalpa hingga matahari condong ke barat dan beduk asar mulai ditabuh orang. Entah apa yang dirasakannya saat itu. Ia merasa kegelisahan menerkam jiwanya sehingga membuatnya betah berlama-lama menenangkan diri seolah-olah telah melupakan keriangan yang selama ini direguknya di padepokan atau saat berkeliling keluar masuk hutan. Syekh Datuk Kahfi rupanya memahami benar perkembangan murid terkasihnya. Dia menangkap sasmita jika muridnya itu bakal menjadi guru agung yang jauh melebihi kebesaran dirinya. Murid yang sekaligus saudara sepupunya itu, dalam pandangannya, adalah samudera pengetahuan yang sedang menuju pasang kemasyhuran jati diri. Lantaran itu, seluruh ilmu pengetahuan yang dimilikinya sudah diniatkan akan dilimpahkan kepada San Ali tanpa sisa. San Ali sendiri bagaikan musafir menenggak air laut yang semakin kehausan setiap kali menghirup pengetahuan dari gurunya. Sebagai guru agung, Syekh Datuk Kahfi mengetahui secara gaib bahwa San Ali tidak akan menjadi manusia kebanyakan seperti murid yang lain. Kalaupun San Ali akan menjadi kubu menggantikan kedudukan orang tuanya, maka ia tidak akan menjadi kubu biasa. Ia akan membawa perubahan besar bagi zamannya. Namun diam-diam Syekh Datuk Kahfi mendapat firasat bahwa San Ali yang dikasihinya itu tidak akan menjadi penguasa duniawi. Ia akan menjadi guru agung termasyhur, penuntun manusia ke jalan ilahi. Sebagai orang yang telah kenyang memakan pahit dan getir kehidupan, Syekh Datuk Kahfi merasakan suatu kemestian dari derita pedih, dan pahit yang bakal dialami muridnya. San Ali akan menduduki derajat rohani sangat tinggi pada zamannya. Syekh Datuk Kahfi diam-diam mendoakan agar muridnya itu senantiasa tabah dan tawakal menghadapi ujian ilahi. Telah termaktub di dalam dalil bahwa siapa yang berderajat rohani tinggi maka hidupnya akan senantiasa diterpa ujian berat berupa bala sebagaimana hal itu dialami para nabi dan wali. Tentang kemestian kehidupan pedih yang bakal dilewati San Ali, Syekh Datuk Kahfi telah menguraikan kepada Ki Samadullah dalam suatu pertemuan rahasia di Masjid Giri Amparan Jati. Dengan penuh harap dia meminta Ki Samadullah dengan sukacita menjadi pembela dalam persoalan apa saja berkenaan dengan lingkaran nasib yang bakal menjerat San Ali. Dengan hati diliputi keprihatinan, Syekh Datuk Kahfi menjelaskan nasib pedih yang bakal dialami San Ali. Jagalah rahasia ini. Jagalah rahasia Allah ini. Jangan sekali-kali ada yang mengetahuinya, termasuk San Ali. Ujarnya mewanti-wanti. Sebagai murid yang patuh dan setia dengan sepenuh jiwa, Ki Samadullah menyanggupi permintaan gurunya.
Saya akan senantiasa mematuhi amanat yang mulia. Saya akan melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan bagi San Ali, buah hati saya. Sejak peristiwa larut malam di Masjid Giri Amparan Jati itu, kecintaan Ki Samadullah kepada anak asuhnya makin kuat berurat dan berakar. Bagai induk harimau melindungi anaknya, begitulah Ki Samadullah memperlakukan San Ali. Kemanapun San Ali berada, ia selalu berusaha mengetahui dan mendampinginya. Ia tak jarang menemani San Ali berkeliling ke desa-desa di sekitar Gunung Sembung, keluar dan masuk hutan. Bahkan karena begitu sering mendampingi San Ali, Ki Samadullah menjadi sangat dikenal masyarakat sebagai petinggi kerajaan Galuh yang dermawan dan mencintai rakyat, karena selama bersama San Ali, ia acap kali mengulurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. San Ali tampaknya merasakan perubahan sikap ayahanda asuh tercintanya. Ia juga merasakan perubahan sikap dari guru agungnya, bahkan sikap ayahanda dan ibundanya. Ujung dari perasaan itu, ia merasa tidak bahagia dengan itu semua. Ia menangkap sasmita bahwa kecintaan orang-orang di sekitarnya terhadap dirinya tentu ada batas. Cinta mereka bukanlah cinta sejati yang abadi sepanjang masa. Saat usianya masuk 19 tahun, San Ali bertambah sering duduk termenung di bawah pohon kalpa yang tumbuh rindang di tepi sungai. Lewat derasnya arus, ia menangkap kenyataan bahwa aliran air yang terus-menerus itu akan mengalir menuju muara hingga Samudra Raya. Lewat gemerlap cahaya matahari, ia menyaksikan betapa sinar dunia itu bergerak dari timur ke barat sepanjang waktu, seolah masuk ke sarangnya di dunia bawah. Saat menyaksikan warga desa sekitar padepokan meninggal dunia, ia menyadari adanya aliran kehidupan manusia seperti gerakan air dan matahari menuju arah tertentu, pusat dari segala sesuatu. Selama merenung, ia menyadari bahwa pada hakikatnya segala apa yang tergelar di alam semesta ini adalah perwujudan dari aku. Air, sungai, matahari, pepohonan, bebatuan, awan gumbawan, manusia, langit, gunung gemunung, hewan, dan seluruh isi jagat raya ini memiliki aku masing-masing. Andai kata matahari bisa bicara, maka dia akan berkata, "Aku matahari." Begitu juga dengan seluruh isi jagat raya, pasti akan mengatakan, "Aku ini, dan aku itu, dan aku masing-masing itu," pikir San Ali, "pastilah memiliki pusat aku. Semesta dari mana aku masing-masing itu berasal, dan kemana aku masing-masing itu kembali." Selama ini ia telah diajarkan bagaimana melakukan penyembahan kepada Gusti Allah, pencipta alam semesta, pangkalan kejadian segala, atau tentang surga yang diperuntukkan orang-orang saleh yang menyembah dan mengikuti peraturan agama yang diturunkan Gusti Allah. Ia juga telah diajarkan tentang neraka yang diperuntukkan orang-orang kafir yang mengabaikan ajaran agama. Ia belajar berbagai masalah kehidupan beragama yang membawa seseorang sebagai muslim sejati, yakni mereka yang berbaris beriringan bersama-sama dengan orang-orang takwa yang dicintai Allah menuju surga, tempat kenikmatan dan kelezatan abadi. Kesadaran San Ali tentang hakikat aku pribadi dan aku semesta itu telah membawanya ke suatu hamparan kegemaran luar biasa dalam memaknai hidup. Jika sebelumnya, seperti murid padepokan yang lain, ia memiliki harapan besar untuk bisa menjadi penghuni surga yang penuh kenikmatan, maka kini ia meragukan harapannya itu sebagai kebenaran mutlak. Bukankah surga pada hakikatnya adalah aku pribadi, bukan aku semesta yang menjadi sumber segala aku? Bukankah akuku akan menyatu dengan aku surga jika harapanku memang ke sana? Bukankah kau mengajarkan ini dari hakikat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bermakna sesungguhnya semua aku berasal dari aku, dan semua aku akan kembali ke aku sebagai asal segala aku. Dengan kesadaran itu, San Ali mulai merasakan kegelisahan mencakari jiwanya. Ia mulai mempertanyakan segala perilaku ibadah yang telah dijalankannya selama ini.
Gusti Allah yang bagaimana yang ia sembah selama ini? Apakah ketundukan akunya di dalam sembahyang benar-benar perwujudan dari ketundukan aku terhadap aku? Bukankah sampai saat ini ia belum menemukan hakikat dari aku pribadinya? Di manakah aku pribadiku berada? Di mana aku pribadiku bisa ditemukan? Apakah aku bersembunyi di kedalaman hati, jantung, paru-paru, aliran darah, sum-sum, atau otak? Tidak satu pun pelajaran yang diterimanya dari Syekh Datuk Kahfi memberikan penjelasan yang memuaskan tentang semua pernyataan ini. Ia mendapati kenyataan yang makin membuatnya gamang. Jika keberadaan aku pribadiku saja belum ketahui hakikatnya, bagaimana mungkin aku mengetahui hakikat aku semesta? Jika hakikat aku semesta belum ketahui, bagaimana aku bisa sampai kepadanya? Setelah belajar selama 15 tahun, datanglah saat San Ali harus meninggalkan padepokan untuk menguji segala ilmu pengetahuan yang telah ia miliki di tengah gelanggang kehidupan dunia. San Ali pergi dengan berbekal petuah Syekh Datuk Kahfi agar selalu mengikatkan diri pada tali ilahi. Intisari hakiki dari aku semesta yang menjadi pusat semua aku pribadi, dimanapun ia berada. Intisari dari ikatan tali ilahi itu adalah suatu keyakinan yang menandaskan bahwa aku semesta itulah pangkal segala. Engkau akan mengenal dia karena dia. Engkau tahu dia karena dia. Kepergian San Ali dari padepokan adalah bagian dari pencarian sejati dari hakikat aku yang bermuara ke aku. Sebagai harimau seperti San Ali dibutuhkan rimba raya yang lebih luas untuk menemukan sarang yang sejati. Bagi Syekh Datuk Kahfi, kepergian San Ali merupakan bagian dari ujian menunaikan tekad untuk mencari hakikat sejati aku yang menurut para pencarinya dilingkari 7 samudra, 7 lembah, 7 gunung, 7 jurang, 7 gurun, 7 rimba, dan 7 benteng yang dipenuhi pasukan penghalang berkekuatan maha dahsyat. Hanya dia yang berjiwa kesatria dan benar-benar berjuang keras menuju aku yang akan sampai kepadanya. Perjalanan San Ali mencari aku sebagai sang kanpalan asal-usul segala aku pada dasarnya merupakan hal aneh bagi seumumnya manusia lumrah. Manusia umumnya mencari kemuliaan dan kenikmatan hidup berupa harta kekayaan, pangkat tinggi, derajat kehormatan, kekuasaan, atau kenikmatan perempuan. Bahkan bagi sebagian orang yang mengaku beriman dan beramal saleh, yang lazim diburu adalah kenikmatan ukhrawi, seperti surga yang penuh bidadari jelita, makanan lezat, susu, madu, hawa sejuk, dan kenikmatan lain. Jadi, perjalanan San Ali adalah perjalanan luar biasa dahsyat yang tak menjanjikan apa-apa, kecuali kembali kepada asal-usul kejadian yang tak bisa dibayang-bayangkan, dibanding-bandingkan dan disetarakan dengan sesuatu. Perjalanan mencari aku pada dasarnya gampang diucapkan namun sulit diamalkan. Sebab aku yang dikenal San Ali dengan nama Allah bukanlah aku statis, yang membiarkan dirinya gampang ditemukan, apalagi dijamah aku ciptaannya. Dia menggelar bermacam-macam hijab dan berlapis-lapis tirai penghalang untuk menguji tekad dan semangat aku dalam menuju aku. Semakin dekat aku kepada aku, maka ujian pun makin luar biasa dahsyat hingga pada satu titik mana aku tidak melihat aku yang lain kecuali aku. Rintangan awal dari perjalanan San Ali mencari aku dibentangkan sejak ia melangkahkan kaki keluar dari padepokan kiri Amparan Jati menuju Pakuan Caruban, tempat ayahanda dan ibundanya. Tujuannya ke Pakuan Caruban ini adalah atas perintah Syekh Datuk Kahfi untuk memohon doa dan restu dari ayahanda, ibunda, serta Ki Samadullah dan istrinya sebelum pengembaraan Fatimiyahnya dimulai. Namun, justru di sanalah rintangan berat dimulai dalam bentuk tragedi yang menimpa orang-orang yang dicintainya. Saat tiba di Pakuan, yang dijumpainya hanya Resi Bungsu, adik ibundanya yang selama bertahun-tahun menjadi penasihat ayahandanya. Resi Bungsu ternyata telah menggantikan kedudukan Ki Danusela sebagai Guru Caruban.
Kenyataan itu tentu sangat mengejutkan San Ali. Ia merasakan dirinya seperti disambar petir di siang hari. Menurut penjelasan Resi Bungsu, Ki Danusela wafat diterkam harimau saat berburu kijang di hutan Kawali sekitar 3 pekan silam. Sementara nasib Nyi Ratu Inten Dewi, ibunda San Ali, hingga kini tak diketahui. Sejak kematian suaminya, Nyi Ratu Inten menjadi hilang ingatan. Suatu malam dia pergi dan tidak diketahui di mana rimbanya. Selama bertahun-tahun hidup di padepokan San Ali selalu diterkam kerinduan ingin hidup bersama kedua orang tuanya. Namun kini mereka telah tiada. Kenyataan pahit itu sulit ia terima. Jiwanya sangat terpukul. Itu sebabnya dengan gencar dan terkesan menuduh, ia mempertanyakan perubahan keadaan itu kepada Resi Bungsu. Kenapa kematian ayahandanya tidak diberitakan kepada padepokan? Benarkah ibundanya hilang akal dan lari meninggalkan Pakuwon setelah kematian ayahandanya? Saya khawatir jangan-jangan semua ini adalah akal bulus Pemanda belaka. Apa maksudmu, oh kemenakanku tercinta? Ujar Resi Bungsu dengan muka merah padam menunjukkan kobaran api amarah. Apakah saya salah jika menuduh Syak Wasangka bahwa ayahanda saya meninggal dunia karena upaya pembunuhan? Apakah saya salah jika menaruh curiga bahwa ibunda saya telah secara sengaja disingkirkan dari Pakuwon dengan tuduhan hilang akal? Dan ujung dari semua itu, salahkah jika saya mencurigai orang yang sekarang duduk di kursi Caruban? Sergah San Ali dengan suara ditekan keras. Lancang mulutmu San Ali, bentak Resi Bungsu dengan suara menggelakkan. Sungguh aku tidak pernah menduga murid terkasih Syekh Datuk Kahfi memiliki mulut selancang dan sekejam dirimu. Tuduhanmu sangat menyakitkan karena tanpa dasar apapun. Ketahuilah, oh kemenakanku, jika saat ini aku berkenan, akan kusuruh penggawa Pakuwon untuk menangkap dan membunuhmu. Dan telah berbuat tidak tahu tata krama di hadapan yang dipertuan Caruban. Tidaklah engkau tahu bahwa aku adalah putra bungsu Prabu Surawisesa, Ratu Sanghyang? Tidak tahukah engkau bahwa saudara tuaku Prabu Ratu Dewata, Ratu Aji di Pakuwon, adalah Maharaja Pajajaran? Saya akan sukacita jika Pamanda membunuhku sekarang, tantang San Ali dengan mata berkilat-kilat. Tahuilah, San Ali, tugas Resi Bungsu menahan amarah. Sebagai seorang paman, aku akan memaafkan perilaku burukmu yang melanggar tata krama itu. Aku tidak akan memerintahkan punggawa untuk menangkap dan membunuhmu. Namun, sebagai Kuwu Caruban, adik Maharaja Pajajaran, perbuatanmu wajib dihukum agar tidak ditiru oleh kerabat Pakuwon dan kawula alit yang lain. Pamanda akan memenjarakan saya? Tanya San Ali menunjukkan dai. Hal itu tidak akan terjadi, kata Resi Bungsu datang. Jika engkau dijatuhi hukuman penjara, maka orang-orang akan membenarkan tuduhanmu yang keji itu. Untuk kesalahanmu itu, San Ali, aku selaku Kuwu Caruban yang mewakili Maharaja Pajajaran menyatakan bahwa sejak saat ini engkau telah dianggap bukan lagi bagian dari keluarga Pakuwon. Apalagi keturunan Ramanda Prabu Surawisesa. San Ali tidak berhak lagi menyandang gelar kebangsawanan. San Ali sudah menjadi kawula alit dari kaum Sudra Papa yang tidak memiliki martabat dan derajat apapun di bumi Pajajaran ini. Mendengar keputusan Resi Bungsu, San Ali berdiri dengan gagah dan tertawa lepas seolah tidak terpengaruh sedikitpun dengan keputusan pamannya. Sekalipun kini saya telah menjadi kawula alit, di dalam darah saya tetap mengalir darah yang sama dengan darah Ki Danusela, Kuwu Caruban yang mengalirkan darah Raja-Raja Majapahit. Darah saya sama dengan darah ibundaku, Nyi Ratu Inten Dewi, darah Pajajaran yang juga mengalir di darahmu.
Pamanda. Karena itu, oh Pamanda bungsu, sekalipun kini engkau tidak mengakui aku sebagai kemenakanmu, aku tetap menganggapmu sebagai pamanku, karena di dalam tubuh kita mengalir darah yang sama. Dan ketahuilah, oh Pamanda, bahwa dengan kekuasaanmu sekarang, engkau dapat mengangkat 100 ekor kera dengan gelar-gelar kebangsawanan. Namun, apapun gelar yang engkau berikan, mereka tetaplah hewan karena darah, daging, dan tulang mereka adalah hewan. Ketahuilah, oh Pamanda tercinta. Kehadiran saya di pakuan ini sebenarnya hanya ingin memohon doa restu dari ayahanda dan ibunda karena saya akan mengemban tugas dari guru agung untuk menjalankan dharma kehidupan saya. Sedikit pun saya tidak pernah berpikir tentang kekuasaan duniawi, apalagi jabatanku di caruban ini. Karena itu, oh Manda, engkau tidak perlu khawatir jikalau saya akan menggalang kekuatan untuk merebut kekuasaan dari tanganmu. Ucapan San Ali benar-benar menusuk perasaan Resi Bungsu. Dengan suara penuh amarah, dia menyerang dengan kata-kata menyakitkan. Ketahuilah, oh San Ali, bahwa sejatinya engkau tidak memiliki hak untuk berbicara tentang darah Majapahit yang mengalir di tubuh Kakanda Danusela, apalagi darah pajajaran dari Kakanda Nyi, Ratu Inten Dewi. Ketahuilah, oh anak, bahwa engkau bukanlah keturunan mereka. Orang yang menjadi ayah handamu adalah orang asing keturunan Melayu Jambu Dwipa yang bernama Syekh Datuk Soleh yang mati di Ganyang Pagebluk. Begitu juga orang yang menjadi ibunda kandungmu. Jadi San Ali, tidak ada darah Majapahit apalagi darah Pajajaran di tubuhmu. Cukup adil jika aku melarangmu menggunakan gelar kebangsawanan. Karena sejatinya engkau memang bukan berasal dari kalangan yang demikian. San Ali merasakan kepalanya bagai disampar petir. Ia tercengang demi mendengar uraian Resi Bungsu. Benar-benar membingungkan. Tubuh tiba-tiba terasa panas dingin. Benarkah ia bukan anak kandung Ki Danusela? Kenapa selama ini tidak ada yang membicarakan persoalan itu? Benarkah ayahandanya orang asing keturunan Melayu Jambu Dwipa bernama Datuk Soleh? Benarkah ayahanda dan ibunda kandungnya telah meninggal terkena pagebluk? Kenapa guru agung tidak pernah menceritakan hal itu? Dengan benak dikumpali tanda tanya berjejal-jejal dan hati penasaran. San Ali dengan langkah limbung meninggalkan pendapat pakuan. Seluruh kebanggaannya sebagai putra kubu Caruban hancur binasa. Ia merasakan bumi tempatnya berpijak terhempas ke bawah. Ia tidak memiliki apa-apa lagi. Kehormatan hidup, kebanggaan darah biru, orang tua kandung, dan bahkan orang tua angkat yang mencintainya. San Ali benar-benar merasakan akunya terasing sendiri, hina, dan papa.